Indonesia mempunyai ribuan pulau-pulau indah. Namun di kali ini saya merangkum 5 desa yang tak kalah cukup menarik yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, mari teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, comment, and like agar channel ini dapat terus berkembang dan memberi pengetahuan bagi orang-orang. Nah, yang pertama ialah Desa Wairebo. Desa ini adalah sebuah kampung tradisional yang terletak di dusun terpencil, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan sebutan kampung di atas awan, Wairebo terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut yang dikelilingi oleh perbukitan yang sangatlah asri. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012, menyisihkan 42 negara lain. Untuk mencapai Wairebo, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dari desa Dintor ke desa Denge dengan menggunakan motor. Perjalanan dari Denge menuju Wairebo kira-kira memakan waktu pendakian selama 3 jam dengan menyusuri daerah terpencil yang dikelilingi hutan lebat yang belum terjamah, menyeberangi sungai, serta melintasi bibir jurang. Meski lokasinya berada jauh dari keramaian dan sulit terjangkau, namun kampung Wairebo sangat terkenal terutama oleh wisatawan asing negara-negara di Eropa karena desain arsitekturnya yang memiliki daya tarik tinggi. Salah satu hal yang menarik dari desa Wairebo adalah rumah adatnya yang berbentuk kerucut dan atapnya terbuat dari daun lontar, hasil kerajinan tangan warga. Hasil kopi, vanili, dan kulit kayu manis laris sebagai barang cenderamata yang dibawa pulang oleh wisatawan dengan harga yang memuaskan. Tak sulit untuk jatuh cinta pada kampung ini. Pengunjung dapat merasakan keunikan budaya, adat istiadat, keramahan warganya, serta kearifan lokal yang masih terasa kental di kampung ini. Desa yang kedua adalah desa tradisional Tamkesi. Desa Tamkesi adalah sebuah dusun di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kampungnya berada di dalam pepohonan rimbun yang berada di tengah tanah kering timur. Kekayaan budaya dan tradisinya menjadikan Tamkesi sebagai salah satu bukti peradaban maju dahulu kala di timur pada masanya. Untuk memasuki daerah kampung Sonaf Tamkesi, ada 3 akses jalan masuk. Satu jalan khusus diperuntukkan untuk para usif, bangsawan, dan keturunan kaisar. 2 jalan diperuntukkan khusus rakyat biasa. Untuk menuju kompleks Sonaf, rakyat biasa haruslah melewati jalan yang pintu masuknya persis di depan gunung Oepuah dan Tapenpah. 2 jalan untuk masing-masing suku-suku di bawah Amaf, Belsikone atau Eno Emtuna, dan Paisanunu atau Eno Bola. Jalan ini relatif menanjak dengan kemiringan yang curam dengan perkerasan berupa batu dengan lebar 1-2 meter. Khusus untuk kaisar serta para bangsawan disediakan jalan khusus yang langsung menuju Sonaf naik Paemleu. Jalan ini relatif landai dan berupa perkerasan batu dengan lebar 1-2 inci. Peninggalan sejarah dari desa tersebut adalah rumah keramat, adalah rumah khusus yang menyimpan benda keramat yang disakralkan oleh masyarakat kampung setempat. Terdapat 3 rumah keramat yang berada di kampung Sonaf Tamkesi, yakni Sonaf Amubonat, Sonaf Neno Biboki, dan Sonaf Besilasi. Sonaf Amubonat merupakan rumah keramat untuk mempersembahkan dan memberi berkat ternak. Sonaf Neno Biboki merupakan sonaf sakral tempat disimpan benda keramat dan ritual adat. Sonaf Besilasi adalah sonaf untuk memohon kekuatan pada Allah dan leluhur untuk persiapan perang. Yang ketiga yaitu Desa Balaragi. Desa Balaragi adalah sebuah desa yang berada di Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
Desa Belaragi berjarak kurang lebih 1 jam perjalanan dari pusat kabupaten. Desa Belaragi menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kawasan Nusa Tenggara Timur. Desa Belaragi terletak di lereng Bukit Belaragi. Dari sinilah desa ini memiliki nama. Awalnya desa ini terletak di puncak Bukit Belaragi. Namun, pada 1950-an, desa ini mengalami kebakaran hebat yang membuat desa ini akhirnya dipindahkan ke lereng. Meskipun sudah direlokasi, tetapi lokasi desa lama masih kerap dikunjungi oleh wisatawan atau sering disebut dengan Desa Belaragi Lama. Akses jalan ke desa ini juga terbilang cukup sulit karena desa jalanan ini masih berbatu, menanjak, dan belum beraspal. Kesulitan medan membuat kendaraan roda 4 tidak bisa melaluinya, sehingga turis harus berjalan kaki untuk mencapai desa ini. Akses jalan semakin sulit bila turis ingin mencapai Belaragi Lama. Kompleks pemukiman warga Belaragi juga terbilang unik. Mereka membangun rumah dengan pola saling berhadapan dan berderet sejajar di kiri dan kanan jalan, membentang dari arah timur ke laut ke barat daya. Di tengah-tengah pemukiman merupakan ruang publik untuk melaksanakan kegiatan adat. Desa adat Belaragi dihuni oleh 3 suku adat, yakni suku Bela, suku Bawa, dan suku Fui. Masing-masing rumah adat memiliki nama-nama yang berbeda. Di antaranya adalah Kaka, Sapu, Saolobo, Kafufu, Kalobo, dan Saodoro. Warga Belaragi memiliki tradisi yang terbilang sangat ramah. Bila ada turis yang datang atau pengunjung yang datang, warga akan secara sukarela menyajikan makanan berupa ubi, pisang, dan talas. Warga juga menyajikan minuman mulai dari kopi hingga arak tradisional kepada turis yang datang. Bagi warga Belaragi, turis atau pengunjung adalah tamu yang wajib dihormati. Setiap tamu atau turis yang datang akan dijamu di rumah Sao Satu, rumah khusus di mana warga akan memperkenalkan tamu dan turis yang datang kepada nenek moyang mereka. Selain menyajikan makanan untuk turis, warga Belaragi juga memiliki upacara menyajikan makanan untuk nenek moyang yang disebut dengan ritual Tiika Epunusi. Ritual ini dimaksudkan selain sebagai sesembahan untuk leluhur, juga sekaligus meminta berkah sebelum berburu. Yang keempat ialah Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Di pulau ini, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Hingga Agustus 2009, di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo, ditambah dengan pulau lain seperti Pulau Rinca dan Gili Motang. Jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2.500 ekor. Ada pula sekitar 100 ekor komodo di cagar alam Wae Wuul di dataran Pulau Flores, tapi tidak termasuk wilayah Taman Nasional Komodo. Pulau Komodo juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO karena dalam wilayah Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Gili Motang. Yang kelima ialah situs Bung Karno. Rumah sederhana yang terletak di Jalan Perwira, Kota Raja, Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menjadi saksi bisu perjuangan Bapak Proklamasi Indonesia. Kala itu pemerintah Hindia Belanda menganggap pergerakan Soekarno membahayakan pemerintah. Soekarno pun harus menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik. Rumah Abdullah Amburau ini berada di tengah perumahan penduduk biasa. Rumah sederhana ini terlihat asri dengan tanaman di sekitarnya. Di tanah timur Indonesia ini, Bapak Presiden pertama Indonesia tinggal bersama istrinya Inggit Garnasi, anak angkatnya Ratna Djami, dan mertuanya Ibu Amsi. Inilah tempat lahirnya Pancasila dari kota kecil di Pulau Flores yakni Ende.
Di sanalah tempat pengasingan Bung Karno. Di sana pula lah sejarah Indonesia lahir, yakni Bung Karno merumuskan Pancasila untuk kesatuan bangsa kita tercinta, yakni Indonesia. Dan ada juga surat nikah Bung Karno pada zaman itu. Ayo teman-teman, segera ke tempat bersejarah ini. Akses penerbangannya juga mudah loh. Bisa Jakarta ke Kupang, selanjutnya menggunakan ATR menuju ND atau alternatif laut menuju ND. Begitupun transit Labuan Bajo bisa digunakan kapal laut dan udara menuju ND. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika channel ini dan video ini memberi pengetahuan dan informasi bagi teman-teman semua yang menonton. Salam dari saya, sampai jumpa.